Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bisa untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk meminta pertolongan dan juga meminta perlindungan. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita nikmat, sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dialah Allah satu-satunya zat yang mustahiqun lil ibadah, satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil."
Yang demikian itu karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak. Adapun orang-orang yang beribadah, berdoa kepada selain Allah, maka batil, tertolak ibadahnya, tertolak doanya. Maka dari itu cara kita bersyukur kepada Allah, satu-satunya zat yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta untuk kita, yang memberikan kepada kita nikmat dan rezeki dari berbagai arah, yaitu dengan cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk kita bisa duduk kembali di dalam majlisul ilm, dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan mengambil satu tema yang begitu muhim, sangat penting untuk kita senantiasa mengingatnya, untuk kita senantiasa mengulangnya, yaitu tentang penguat iman dan penyejuk hati. Kenapa ini sangat penting? Karena tentunya kita ketahui yang namanya iman di dalam diri seseorang, iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Jadi iman yang ada pada diri seseorang itu terkadang dia bisa naik, terkadang dia bisa turun. Dan hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya al-imanu yazdadu wa yanqus. Yang namanya iman itu bisa bertambah wa yanqus. Dan keimanan yang ada pada diri seseorang itu bisa apa? Bisa turun. Ya, bahkan apa? Iman itu bisa hilang sama sekali. Dan ini merupakan salah satu daripada aqidatul Islamiyah, aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Yaitu apa? Kita meyakini bahwasannya iman yang ada pada diri seseorang terkadang bisa naik dan terkadang bisa turun. Dan ini sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau katakan bahwasannya al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, kata beliau. Imam Syafi'i mengatakan iman itu adalah perkataan dan amal, dan iman itu dia bisa bertambah dan juga iman itu dia bisa yanqus, berkurang, turun. Berarti kalau bisa berkurang, bisa hilang sama sekali. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena yang namanya iman itu ya tarattab, bertingkat-tingkat. Ada orang yang kadang kedudukannya berada pada keimanan yang tinggi, tetapi terkadang seseorang dia berada pada keimanan yang rendah. Dan ini juga sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya. Kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. Yang namanya iman, kata Nabi, itu ada 79 cabang atau 69 cabang. Ya, bid'un itu jumlah bilangan antara 1 sampai dengan 9. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 79 cabang atau 69 cabang. Fa afdhaluha qaulun la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan yaitu adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini keimanan yang tertinggi. Yaitu apa? Ketika seseorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengetahui konsekuensinya dan dia berserah diri terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Ini keimanan yang tertinggi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imaqatul adza 'ani tariq. Dan keimanan yang paling rendah yaitu adalah imaqatul adza 'ani tariq, yakni seseorang dia menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Masya Allah. Ya, dia menyingkirkan gangguan yang ada di jalan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaannya terhadap saudaranya agar saudaranya tidak mendapatkan kejelekan dari gangguan yang ada di tengah jalan tersebut.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman, dan adapun rasa malu ini juga bagian daripada keimanan. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya yang namanya iman itu ya tarattab bertingkat-tingkat. Terkadang seseorang berada pada tingkatan iman yang tertinggi, dan terkadang seseorang dia berada pada tingkatan iman yang terendah. Terkadang seseorang dia bisa menjadi hamba Allah yang paling rajin ibadah, tetapi terkadang seseorang bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Dan itulah iman yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu menjaga iman, mengokohkan keimanan, menguatkan keimanan, ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena iman itu bertambah dan berkurang, maka penting bagi kita untuk senantiasa mengokohkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Seorang muslim ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang yang bertaubat hijrah dari kemaksiatannya menuju ketaatannya, kemudian dia memalingkan wajahnya ke hadapan Allah, maka wajib bagi dirinya untuk senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam keimanan. Penting bagi dirinya untuk mengetahui apa saja hal-hal yang bisa menguatkan keimanannya, sehingga dengannya hatinya senantiasa menjadi sejuk dan tenang. Maka dari itu salah satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah satu wasiat beliau kepada sahabatnya, yakni adalah agar senantiasa menjaga keimanan yang ada pada dirinya, senantiasa mengokohkan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Pernah suatu ketika sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau, qultu ya Rasulullah, aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepadaku satu perkataan di dalam agama Islam ini, satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kecuali hanyalah kepada dirimu. Berarti maknanya Pak Sufyan bin Abdullah ini meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perkataan saja. Terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, nggak akan aku minta kepada selainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabatnya Sufyan bin Abdullah, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Masya Allah. Ya. Maka ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang dia merasa sombong, merasa dirinya, oh tenang saja, saya ini sudah jadi orang beriman, saya nggak akan mungkin turun. Padahal iman itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan uji. Orang ketika dia berkata aku telah beriman kepada Allah, naik satu levelnya dari Islam menjadi iman, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menguji dirinya. Tidak begitu saja dia dibiarkan. Orang yang ketika dia meninggalkan kemaksiatannya, dia meninggalkan kesesatannya, dia meninggalkan kejahilannya, dia masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan. Orang telah hijrah, ya, kembali kepada Allah, jangan dipikir kemudian Allah nggak akan menguji imannya. Allah akan menguji iman tersebut. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Alif Lam Mim, hasiban nas, apakah manusia itu menyangka ketika mereka mengatakan aku telah beriman kepada Allah, kemudian mereka ditinggalkan begitu saja tanpa diberikan ujian, padahal orang-orang sebelum mereka itu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang benar-benar jujur di dalam keimanan. Jangan kita pikir ketika kita senantiasa datang ke masjid, menjaga sholat 5 waktu kita, kemudian Allah tidak memberikan kepada kita ujian di dalam keimanan. Ada kalanya ketika keimanan kita itu turun,
terjun bebas, jatuh. Maka ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam keimanan. Karena menjaga iman ini merupakan salah satu wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kami, kepada kita. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap khutbah hajahnya beliau. Beliau senantiasa membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keimanan kalian dengan cara bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim. Maknanya apa? Jaga keimanan itu sampai ajal menjemput kita. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting untuk kita mengetahui apa saja sih hal-hal yang bisa menambah dan juga mengokohkan keimanan kita. Jangan sampai seseorang ketika dia mengetahui dirinya imannya itu dalam keadaan turun, kemudian dia biarkan begitu saja sampai akhirnya iman itu hilang dari dalam dirinya. Maka ini perkara yang sangat penting. Mungkin saat ini ada di antara kita yang imannya sudah mulai turun daripada hari kemarin. Maka hendaknya dia senantiasa untuk mengokohkan kembali dan menguatkan iman tersebut. Jangan sampai apa? Iman itu hilang dari dalam dirinya. Jangan sampai seseorang meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dijanjikan dan diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang senantiasa bisa istiqamah di dalam keimanan sampai ajal menjemput mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuannya. Apa yang Allah janjikan? Jannat, surganya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Maka ini perkara yang sangat penting. Menjaga keimanan, mengokohkan keimanan kita sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai ketika keimanan kita turun, kita biarkan begitu saja, kemudian sampai iman itu hilang dari dalam diri kita, sedangkan kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Jangan sampai seseorang ketika imannya berada di dangkal dasar, kemudian dia dalam keadaan pada saat itu bertemu dengan Rabbnya, wa'iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui apa saja hal-hal yang bisa mengembalikan keimanan kita, memperkuat iman kita, mengokohkan keimanan kita. Karena iman ini merupakan suatu hal yang sangat mahal, yang seandainya kita gantikan dengan dunia dan seisinya, ditambah lagi dengan 7 lapis di dalamnya ataupun di atasnya, maka tentu seseorang tidak akan pernah bisa mengalahkan mahalnya keimanan. Maka ini perkara yang sangat penting. Ketika Allah berikan kepada kita keimanan, jaga iman itu jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Adapun hal yang pertama yang senantiasa bisa mengokohkan keimanan kita, tentunya dia adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah. Seseorang kalau misalkan dia mengingat Allah, maka pastilah imannya itu akan bertambah. Jadi kalau misalkan kita telah dikotori oleh dunia, dikotori oleh syubhat-syubhat yang ada di dunia ini, diracuni oleh keindahan dunia, sehingga hati kita menjadi mati, hitam, kelam, ya. Di tengah-tengah kesibukan kita di dalam mencari dunia, sempatkan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Jangan kemudian seseorang sudah disibukkan dengan dunia, di mana dunia ini merupakan suatu hal yang akan memalingkan seseorang dari negeri akhiratnya, yang akan membuat hati menjadi gundah gulana. Maka ketika seseorang dalam keadaan mabuk dengan dunianya, hal yang harus senantiasa dia lakukan, dan ini merupakan perkara yang sangat mudah, yaitu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia terselamatkan dari hinanya dunia, agar dia senantiasa terselamatkan dari hal-hal yang bisa merusak kekokohan iman dia, merusak keimanannya.
Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Sesungguhnya dunia ini merupakan tempat yang terlaknat, maka apa-apa yang berkaitan dengan dunia pasti akan terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir inilah hati seorang mukmin akan menjadi tenang. Imannya akan senantiasa terjaga. Dengan apa? Dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tenang tatkala mereka mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati ini akan menjadi tenang kembali. Apa maknanya? Seseorang yang ketika dia mengingat Allah maka pasti imannya itu akan bertambah. Dan ini merupakan apa? Ini merupakan hal yang bisa mengokohkan dan menguatkan keimanan seseorang, yaitu dia senantiasa tidak kering lisannya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan kita, yang kita berzikir kepada Allah, kita ingat Allah, la ilaha illallah, subhanallah, wa bihamdi, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah, Allahu akbar, walhamdulillah. Ya, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, iman akan bertambah. Dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan cuma sekadar menyebutkan lafaznya, tetapi seseorang kalau dia mau mengingat Allah sehingga menjadi bertambah keimanannya, yakni hendaknya dia untuk senantiasa mengetahui makna dari lafaz zikir yang dia ucapkan. Sambil bersama dengan itu dia mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya, keagungannya, dengan rahmatnya selama ini senantiasa memberikan kepada dirinya nikmat, menjaga dia. Maka seseorang ketika dia berzikir kepada Allah dalam keadaan seperti ini pasti imannya akan bertambah. Kalaupun imannya turun, maka iman itu akan menjadi kokoh kembali. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau misalkan kita sudah mulai turun iman kita, tersesatkan dengan dunia, tersesatkan dengan hawa nafsu kita, biasakan. Hadapkan wajah kita kepada Allah. Kemudian kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hal-hal yang bisa mengokohkan keimanan dan juga menguatkan keimanan kita selain berzikir kepada Allah, yaitu adalah kita senantiasa datang ke dalam majlis ilmu. Ini perkara yang sangat penting juga. Yaitu apa? Seseorang datang ke majlis ilmu, di mana di dalam majlis ilmu tersebut kita diingatkan tentang keimanan, kita diingatkan tentang qaulullah, kita diingatkan tentang qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di rumah Allah, kemudian mendengarkan nasihat yang diambil dari kalam Allah, mendengarkan nasihat yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang bisa membuat hati ini menjadi tenang. Bahkan apa? Hati yang tenang ini merupakan bentuk bukti bahwasanya iman di dalam diri seseorang itu senantiasa bertambah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, saling mempelajari tentang maknanya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Apa maknanya? Allah akan tambahkan keimanan untuk mereka. Allah akan berikan kepada mereka keimanan. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, dan para malaikat senantiasa menaungi orang-orang yang duduk bermajlis ilmu. Masya Allah. Maka dari itu menuntut ilmu atau mempelajari Al-Quran
Ini merupakan perkara yang sangat penting untuk menambah keimanan kita. Seseorang yang ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian nggak mau menuntut ilmu. Orang-orang yang hijrah ya dari kemaksiatannya menuju ketakwaan kepada Allah, menuju ketaatan kepada Allah, dari perkara yang sesat menuju kepada perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia nggak mau duduk bermajelis ilmu, pasti imannya itu akan lebih cepat goyah daripada orang-orang yang senantiasa mengokohkannya dengan menuntut ilmu. Kenapa? Karena seseorang ketika dia menuntut ilmu, membaca Al-Quran, maka pasti imannya itu akan senantiasa bertambah. Hidupnya akan menjadi lebih tenang. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Mereka orang-orang yang beriman kalau diingatkan tentang Allah bergetar hati mereka, takut karena Allah. Sehingga apa? Ketika bergetar hati mereka bertambah keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu." Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, minal Quran, diingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, zadathum imana, maka akan bertambah keimanannya, Masya Allah. Ya, maka seseorang kalau misalkan dia sudah mulai ya merasakan imannya turun, sudah mulai merasakan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai merasakan kalau dirinya senantiasa bermudah-mudahan di dalam perkara yang haram sehingga menyebabkan imannya dalam kedudukan yang rendah, ambil Al-Quran, baca. Dan bukan cuma sekedar dibaca ya, tetapi apa? Baca sekalian dengan maknanya, dengan artinya. Kalau ada majelis ilmu, datang ke majelis ilmu ya, dengarkan apa yang disampaikan minal Quran, dengarkan apa yang disampaikan minal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agar hatinya tenang dan imannya bertambah. Seseorang ketika dia membaca Al-Quran, ketika senantiasa duduk bermajelis ilmu, maka Allah akan berikan kepada dirinya ketenangan. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka sakinatu tatanazzalat bil Quran." Ketenangan itu akan turun bersamaan dengan Al-Quran. Itu apa? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mentadaburi ayat-ayatnya. Ini bukan cuma sekedar dibaca, tetapi apa? Dia ketahui apa maknanya dari setiap kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Dia cari tahu apa maknanya, dia duduk bermajelis ilmu, memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia senantiasa duduk bermajelis ilmu, Allah akan senantiasa menambah keimanannya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada para sahabatnya, kalau misalkan kalian mendapati ada taman-taman surga, maka jangan pergi, jangan kabur, jangan buru-buru pulang, melainkan apa? Duduk, buat hati kalian menjadi tenang di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, buat hati kalian nyaman di dalamnya, duduk. Faqila, maka Nabi ditanya, "Ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga yang engkau maksud? Karena para sahabat meyakini yang namanya taman surga, makanuhu ya makanuha fil jannah. Yang namanya taman-taman surga itu pasti tempatnya ada apa? Adalah di surga. Tetapi ini dikatakan kalau kamu menemuinya, ai ka'annahu fid dunya, seolah-olah taman surga itu ada di dunia. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqudz dzikr." Halaqah dzikir, halaqah yang di dalamnya disebutkan qaulullah wa qaulun nabihi sallallahu alaihi wasallam, majlisul ilm. Maka dari itu seseorang kalau dia mau tenang hidupnya, bertambah keimanannya, jangan sampai di dalam satu hari dia tidak duduk bermajelis ilmu, jangan sampai di dalam satu hari dia sama sekali tidak membaca
Al-Quran. Kenapa? Karena ketika seseorang duduk bermajelis ilmu, Allah akan menyelamatkan dia dari kehinaan dunia yang senantiasa menggerogoti keimanan seseorang. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa 'alimun aw muta'allim." Sesungguhnya dunia ini merupakan tempat yang terlaknat, maka terlaknat apa-apa yang berkaitan dengan dunia, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah, seorang yang berilmu, dan orang-orang yang mau duduk bermajlis ilmu. Maka ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan riyadul jannah fi dunya, taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu, kemudian kita berlalu begitu saja, tidak peduli di dalamnya, sedangkan iman kita senantiasa naik dan juga senantiasa turun. Kemudian yang ketiga, yang bisa mengokohkan keimanan kita, yaitu adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya yang bisa menambahkan keimanan yang ada pada diri seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan pernah lepas kita di dalam setiap kesempatan kita dalam beribadah kepada Allah untuk minta kepada Allah agar Allah selalu menambahkan keimanan kita. Karena iman itu yang menambahkan dan mengurangkan di dalam diri seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar keimanan mereka itu bertambah di atas keimanan yang ada. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Orang kalau misalkan dia mengangkat kedua tangannya, menghadapkan wajahnya kepada Allah, jangan hanya minta ditambahkan rezeki, jangan hanya minta ditambahkan istri, jangan hanya minta ditambahkan anak, tapi juga minta ditambahkan keimanan. Minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita, agar selalu menjadi hati-hati yang senantiasa beriman kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Maka dari itu para nabi dan para rasul, mereka tidak henti-hentinya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahkan ini menjadi doa yang paling prioritas di dalam doa-doa mereka. Itu apa? Agar Allah mengokohkan keimanan mereka. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan bagaimana doanya para nabi, para rasul yang dipanjatkan kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah, Rabbuna la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengabarkan kepada kita tentang bagaimana doanya para nabi. Mereka meminta, Rabbana wa ya Rabb kami la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami kembali ba'da idh hadaitana, kembali kepada kemaksiatan, kepada kesesatan. Ya, ini sebelum apa? Sebelum engkau, setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Berarti maknanya apa? Minta keistiqomahan di dalam iman. Ketika sudah masuk Islam, minta kepada Allah iman itu agar dijaga, karena iman itu pasti akan diuji. Ketika seseorang telah hijrah, maka minta kepada Allah kekokohan di dalam iman. Kenapa? Karena iman itu pasti akan diuji. Ketika seseorang meninggalkan kemaksiatannya, minta kepada Allah keistiqomahan di dalam iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa ya Rabb kami, ya janganlah engkau jadikan kami, hati kami ini condong kembali kepada kejelekan ataupun kesesatan yang dahulu setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Dan ini juga merupakan doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul, seorang Khalilullah, orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, orang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan termasuk orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau saja setiap harinya tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati beliau untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah dan kokohkanlah hatiku ini untuk senantiasa berada di atas agamamu. Maknanya apa? Nabi SAW minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dirinya untuk selalu berada di dalam keimanan. Lalu siapa kita? Yang kita saja nggak tahu apakah amalan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah. Yang kita juga nggak tahu apakah kita akan langsung masuk ke dalam surganya Allah atau dimasukkan dulu terlebih dahulu ke dalam neraka. Kemudian kita begitu sombongnya tidak mau meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Atau kita minta kepada Allah sebagaimana doanya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu taat kepada dirimu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah terputus dari doa ini. Setiap harinya beliau senantiasa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepadanya keimanan, mengokohkan keimanan. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau kita merasakan di dalam diri kita iman kita turun, hadapkan wajah kita kepada Allah, minta kepada Allah. Jadikan doa ini sebagai doa pertama dan juga doa penutup di dalam setiap doa-doa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Agar apa? Allah senantiasa menjaga keimanan kita, atau Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita di atas keimanan kita. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yakni perkara yang sangat penting untuk kita senantiasa memperhatikan agar kokoh kembali keimanan kita, yaitu apa? As-sadaqah. Hendaknya kita senantiasa memperbanyak diri kita untuk bersedekah. Seseorang kalau dia merasakan imannya sedang turun, perbanyak dirinya sedekah. Cari mana yayasan-yayasan anak yatim, kemudian dia beli makanan, makan bersama dengan anak yatim. Atau kalau itu susah bagi dirinya, dia beli makanan, duduk bersama orang miskin, makan siang bareng. Di pinggir jalan dia kasih, Pak, yuk kita makan. Atau dia ajak temannya, mana teman yang dianggap dirinya adalah orang yang kurang, kasih makan. Atau siapa yang kelaparan, kasih makan. Sedekah, berikan kepada tetangga, berikan kepada fakir miskin. Perbanyak diri untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah ini merupakan bukti daripada keimanan. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, wassalatu nur wassadaqatu burhan. Salat adalah nur, cahaya, dan sedekah itu merupakan burhan, bukti daripada keimanan. Maka dari itu, seseorang kalau misalkan di dalam dirinya terdapat sifat pelit, tidak mau sedekah, membelenggu tangannya, tidak mau berbagi, tidak mau memberi, maka apa? Iman tidak akan pernah ada di dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, la yajtami'u, tidak akan bersatu asyuh wal iman fi qalbi abdin abada, di dalam hati seorang hamba selamanya. Yang namanya keimanan itu nggak pernah berada di dalam hati orang yang beriman selamanya. Maka dari itu seseorang kalau dia turun imannya, cobalah untuk bersedekah, ikhlaskan karena Allah. Agar apa? Agar imannya kembali, agar kokoh keimanannya. Kenapa? Karena sedekah ini merupakan bukti daripada keimanan. Ini yang keempat. Adapun yang kelima, yang juga termasuk daripada hal-hal yang bisa mengokohkan keimanan kita, yaitu adalah apa? Yaitu mencari teman-teman yang baik. Ini perkara yang sangat penting. Seseorang kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam agama Islam, dia sudah hijrah dari kemaksiatannya, dari kesesatannya, kejahilannya, dia sudah mulai menghadapkan wajahnya kepada Allah, senantiasa menghiasi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah, maka ganti teman-temannya menjadi teman-teman yang saleh. Agar apa? Agar kalau misalkan suatu ketika Allah uji keimanannya, turun imannya, dia bisa berziarah ke teman-teman yang saleh. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Kalau iman mereka sedang turun, mereka cari siapa di antara mereka yang imannya agak lebih tinggi dari mereka, yang tingkat kesalehannya itu lebih tinggi dari mereka. Kemudian apa? Mereka akan datang menziarahi temannya tersebut. Kenapa? Karena iman itu akan menular. Seseorang kalau turun iman itu jangan malah justru datang ke teman-teman yang justru malah akan tambah merusak keimanannya.
Tetapi cari mana teman-teman yang kira-kira bisa dianggap oleh dirinya bisa menambahkan keimanannya. Maka dari itu apa, dia datang ke rumahnya. Ya meskipun hanya sekedar berbicara, bertemu. Kenapa? Karena orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang alim, kalau ketika ada orang yang datang ke rumahnya, yang dibicarakan itu adalah pasti tentang akhirat, sehingga akan bertambah kembali keimanannya. Tapi orang kalau dia berteman dengan orang-orang yang jelek, maka ketika dia berziarah ke temannya yang jelek, maka hanya kejelekan yang akan keluar dari lisannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini maknanya apa? Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjadikan akhirat sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau kita merasa iman kita turun, maka apa? Datang ke orang-orang yang kita anggap soleh. Sehingga apa? Iman itu akan bertambah kembali. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya. Kata beliau, al-mar'u ala dini khalilih. Di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung terhadap agama sahabatnya. Kalau sahabatnya adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beriman, maka pastilah dia pun akan ketularan daripada kebaikan dan keimanan itu. Tetapi seseorang kalau dia berteman dengan orang yang jelek, maka pastilah dia akan ketularan dengan kejelekan tersebut. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk mengokohkan keimanan kita. Karena yang namanya iman itu bisa naik, bisa turun, maka hendaknya kita mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada kita tentang ibadah kepada Allah, teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada kita tentang negeri akhirat, teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada kita tentang qaulullah wa qaulu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan perkara yang sangat penting. Adapun yang terakhir, sudah azan habis ya. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Ya, ini merupakan 5 hal yang bisa mengokohkan keimanan kita dan menguatkan keimanan kita sehingga bisa memberikan kesejukan di dalam hati kita. Dan ini bukanlah batasan, ya sebenarnya masih banyak lagi, tetapi karena waktu yang membatasi kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaih wa lafu minkum naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.